sama-sama muji Tuhan. Hari ini kita akan muji Tuhan dengan semangat. Yuk semuanya kita berdiri ya. Kita akan menyanyikan lagu yang sudah lama belum kita nyanyikan. Ikuti gerakannya ya. Come on now, let's open up the book. Come on now. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi ya. Come on now. Come on now. Let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Berikan tepuk tangan. Adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Lagu ini berkata bahwa kita akan selalu dan terus membutuhkan Yesus, membutuhkan Allah kita. Yuk kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. Lord, I confess, bowing here, I found my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Kita nyanyikan lagi sama-sama ya. Where sins runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. Where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need
temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So teach my song to rise to you, when temptation comes my way, when I cannot stand, I fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Sama-sama katakan, Lord, I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. My one defense, my one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Mari adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Dalam lagu ini kami berkata bahwa kami membutuhkan-Mu Tuhan. Dalam setiap waktu kami, dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, selalu hadirlah dalam kehidupan kami. Dan saat kami datang, Kau juga ada di sana. Bantu kami, anak-anak-Mu, untuk selalu mengenal Engkau. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk mengenal Engkau. Bantu kami untuk fokus Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan, amin. Lebah, dari tadi ganggu orang kerja aja. Ih, mau kemana kau? Apa sih? Wow. Awas. Waduh. Kenapa? Dari tadi aku kerja benerin tanaman-tanaman. Si lebah ini ganggu. Jadi aku mau bunuh aja. Oke. Tenang ya. Kenapa? Dengerin dulu. Jangan dibunuh lebahnya. Karena lebahnya itu justru membantu penyerbukan bunga-bunga yang ada di taman kita, di kebun kita ini. Oh, dia yang bantu? Iya dong. Jadi waktu lebahnya hinggap di bunga kita, dia ngambil nektar, terus membantu penyerbukan di sekitar-sekitar ini. Makanya kita bisa punya bunga yang macam-macam. Gitu. Gitu ya. Tadi kamu ngomong gitu ya, jelasin gitu ya. Aku tuh ingat cerita Alkitab hari ini tentang Ishak, anaknya si Abraham. Dia sudah waktunya untuk menikah. Dia waktunya punya istri. Oke. Nah, untuk membangun keluarganya. Nah, caranya Allah memberikan Ishak istri itu sedikit berbeda. Kayak gimana tuh? Kau mau dengar ceritanya? Mau dong. Adik-adik di rumah juga mau dengar ceritanya? Oke, mari kita dengarkan bersama. Adik-adik, mau mendengarkan ceritanya si Ishak dan Ribka ya? Oke, boleh. Tapi sebelumnya Kak Abel mau mengingatkan nih bahwa Alkitab, ini adalah Alkitab, adalah satu kitab besar yang terdiri dari banyak kitab yang lebih kecil yang dikumpulkan menjadi satu. Alkitab ditulis oleh banyak orang, tetapi semua yang tertulis di dalamnya benar-benar firman Allah. Kisah Alkitab hari ini diambil dari kitab yang pertama. Ada yang tahu? Betul sekali, adalah kitab Kejadian. Kita mau baca di Kejadian 24 ayat 13 sampai 18. Kak Abel bacakan ya. Di sini aku berdiri di dekat mata air, dan anak-anak perempuan penduduk kota ini datang keluar untuk menimba air. Kiranya terjadilah begini. Anak gadis kepada siapa aku berkata, tolong miringkan buyungmu itu supaya aku minum. Dan yang menjawab, minumlah, dan unta-untamu juga akan kuberi minum.
Dialah kiranya yang kutentukan bagi hamba-Mu Ishak. Maka dengan begitu akan ku ketahui bahwa engkau telah menunjukkan kasih setiamu kepada tuanku itu." Sebelum ia selesai berkata, maka datanglah Ribka yang lahir bagi Betuel, anak laki-laki Milka, istri Nahor, saudara Abraham. Buyungnya dibawanya di atas bahunya. Anak gadis itu sangat cantik parasnya. Seorang perawan belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya lalu kembali naik. Kemudian berlarilah hamba itu mendapatkannya serta berkata, "Tolong beri aku minum air sedikit dari buyungmu itu." Jawabnya, "Minumlah Tuan." Maka segeralah diturunkannya buyungnya itu ke tangannya serta diberinya dia minum. Adik-adik, kita perlu ingat bahwa semua kisah di Alkitab adalah bagian dari kisah yang lebih besar, yaitu tentang bagaimana Allah menyelamatkan orang berdosa lewat anaknya, Yesus. Oke, ini adalah pertanyaan gambar besarnya. Mari bersama-sama kita mengingat pertanyaan dan jawaban gambar besar kita. Pertanyaannya adalah, mengapa kita bisa mempercayai Allah? Kita bisa mempercayai Allah karena Dia setia dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya dan untuk kebaikan kita. Hari ini saat kita belajar tentang Ishak dan istrinya, pikirkan bagaimana rencana Allah bisa membawa kemuliaan baginya dan kebaikan bagi kita. Ingat, kita belajar 2 minggu lalu bahwa Allah membuat perjanjian untuk memberkati seluruh dunia lewat Abraham. Abraham tidak punya keluarga yang besar saat itu, tetapi Allah berjanji Dia akan punya keluarga yang besar. Setelah itu, Abraham mendapatkan anak laki-laki yang bernama siapa? Ya, namanya adalah Ishak. Seperti yang Allah janjikan, ketika Allah meminta Abraham mempersembahkan Ishak sebagai korban, Abraham mempercayai Allah bahkan walau dia tidak mengerti rencana Allah. Puji Tuhan, Dia menyediakan seekor domba jantan sebagai gantinya Ishak. Ketika Ishak bertumbuh dewasa, dia butuh seorang istri untuk memulai keluarganya sendiri. Hari ini kita akan belajar tentang Allah yang menyediakan istri bagi Ishak. Kisah ini berjudul Ishak dan Ribka. Engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak, anakku. Inilah kisah pertemuan Ishak dan Ribka. Saat itu Abraham sudah tua dan sudah waktunya bagi Ishak, anak Abraham, untuk menikah. Ishak harus menikah supaya keturunan Abraham menjadi banyak seperti apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Abraham memerintahkan Eliezer hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak di tanah asalnya. Abraham memerintahkan Eliezer hambanya untuk mencarikan istri bagi Ishak di tanah asalnya. Oh Eliezer hambaku, aku mohon bantuanmu. Pergilah ke kota di mana aku berasal, carikan istri bagi anakku. Ini adalah waktunya untuk anakku menikah dan menghasilkan keturunan bagiku seperti janji Tuhan kepadaku. Oh Tuanku Abraham, ku akan segera bergegas menuju ke kota Tuanku berasal untuk mencari istri bagi Ishak. Keturunan Abraham memenuhi bumi seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, hingga nama Tuhan dimuliakan karena kesetiaannya bagi umatnya. Keturunan Abraham memenuhi bumi seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut, hingga nama Tuhan dimuliakan karena kesetiaannya bagi umatnya.
Eliezer hamba Abraham pun memulai perjalanan dengan membawa 10 unta dan harta benda untuk diberikan kepada calon istri Ishak. Eliezer menempuh perjalanan yang jauh sekali untuk menuju ke daerah di mana Abraham berasal. Sampailah Eliezer di sebuah sumur tempat di mana para gadis datang dan pergi untuk mengambil air. Lalu Eliezer berdoa kepada Tuhan untuk mengirimkan seorang istri bagi Ishak. Bukan hal yang mudah untuk mencari wanita yang akan menjadi istri bagi Ishak. Oh Tuhan, tolonglah, Kau bantulah aku untuk mencari istri bagi tuanku Ishak. Dan nyatalah kesetiaanmu, tergenapilah janji-janjimu untuk menjadikan keturunan tuanku seperti bintang di langit dan pasir di tepi laut. Biar inilah yang terjadi. Akan datang seorang wanita yang memberi aku dan semua untaku air hingga kami minum sampai puas. Dan dialah yang terpilih menjadi istri bagi Ishak. Setelah Eliezer berdoa, dilihatnya seorang yang cantik parasnya. Eliezer pun menghampiri perempuan itu. Perempuan itu bernama Ribka. Dan Eliezer meminta minum kepada perempuan itu. Halo Tuan, aku adalah Ribka. Apa yang bisa kulakukan untukmu Tuan? Bolehkah aku meminta airmu untuk aku dan unta-untaku minum? Oh, tentu saja boleh. Tentu saja boleh. Silakan Tuan ambil dengan senang hati. Boleh Tuan minum dan tunggu di sini. Kan ku ambilkan air untuk semua unta supaya mereka bisa minum. Terima kasih Ribka atas kebaikanmu. Inilah jawaban dari doaku. Bolehkah diriku bertemu keluargamu dan menyampaikan pesan yang kubawa dari Tuanku. Setelah Eliezer minum dan semua unta minum, Eliezer memberikan perhiasan yang dibawa dan meminta Ribka untuk mengantarnya ke rumah untuk bertemu dengan keluarga Ribka. Ribka pun mengajak Eliezer untuk pergi ke rumahnya. Sesampainya di rumah Ribka, Eliezer bertemu dengan Laban, kakak Ribka. Eliezer menceritakan apa yang menjadi tujuannya datang ke kota ini, yaitu untuk mencarikan seorang istri bagi tuannya dan memilih Ribka untuk dibawa dijadikan istri bagi tuannya.
Setelah menceritakan tujuannya, Laban pun mengizinkan untuk Ribka dibawa ke Abraham dan menikah dengan Ishak. Ishak pun bertemu dengan Ribka dan akhirnya mereka menikah. Melalui pernikahan mereka, Tuhan menunjukkan kasih setianya dan Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Cerita mereka tak berhenti di situ. Dari perkawinan Ishak dan Ribka, keturunan demi keturunan pun dihasilkan. Dan dari keturunan Ishak dan Ribka, lahirlah juru selamat umat manusia, yaitu Yesus. Wah, adik-adik, barusan kita melihat cerita dari Ishak dan Ribka. Dari cerita ini, Kak Abel mau tanya deh, apa sih yang kalian dapatkan dari cerita ini? Apakah cuma tentang pernikahan dari Ishak dan Ribka saja? Atau apa? Nah, Kak Abel mau kasih tahu nih adik-adik semua, bahwa dari cerita ini ada satu hal yang ingin sekali Kak Abel tekankan, dan ini sangat penting karena mungkin bisa jadi kita sering melakukannya. Kita disuruh mama kita untuk melakukannya, mungkin juga disuruh diajak oleh kakak-kakak yang ada di kids untuk melakukannya. Ya, kita akan berbicara tentang berdoa. Nah, dari cerita yang tadi kalian ingat gak? Hamba Abraham tadi yang berdoa. Nah, dia berdoa karena dia itu tidak yakin bagaimana dia bisa menemukan wanita yang Allah inginkan untuk menjadi istri bagi Ishak. Nah, oleh karena itu dia berdoa. Nah, sama seperti kita, akankah doa kita itu selalu dijawab? Dan akankah doa dari hamba Abraham itu dijawab? Nah, tentu saja doa kita dijawab karena Allah jauh lebih ingin menyediakan istri bagi Ishak, melebihi keinginan Abraham dan Ishak, karena Allah mau menepati perjanjiannya dengan Abraham dan Ishak. Adik-adik semua, ketika kita berdoa, kita bisa mengatakan kepada Allah apa saja yang kita rasakan atau yang apa saja yang kita minta. Dia membantu kita dalam situasi yang kita hadapi. Allah itu mendengar doa kita, dan tidak cuma mendengar, tapi Allah juga menjawabnya. Walaupun tidak selalu dengan cara yang kita inginkan atau kita harapkan. Doa adalah cara yang hebat, cara yang dahsyat bagi kita untuk mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidup kita. Dan biarlah setiap kali berdoa kita diingatkan bahwa kita ini sedang berbicara kepada Allah, sehingga melalui doa itu bisa membantu kita untuk mengarahkan pikiran kita, mengarahkan hati kita, mengarahkan pandangan kita kepada Allah, dan akhirnya kita bisa mengikuti apa yang menjadi rencana Allah dalam hidup kita. Nah, adik-adik, Allah memberi Ishak seorang istri supaya dia mempunyai anak-anak dan keluarga Abraham bisa berkembang. Tuhan menepati janjinya untuk memberkati seluruh bangsa melalui keluarga Abraham. Dan satu hal yang selalu membuat Kak Abel kagum, yang selalu membuat Kak Abel terheran-heran ya, karena ada fakta menarik bahwa melalui keturunan Abraham yang tadi Tuhan berjanji untuk semakin berkembang, melalui keturunan Abraham ini, suatu hari nanti akan lahir seorang bayi yang menjadi juru selamat seluruh orang di dunia ini, umat-umat yang dipilihnya. Dia menjadi penyelamat, dia menjadi harapan, dia menjadi terang. Dia adalah Yesus. Ya, benar sekali. Melalui keturunan Abraham, Yesus akan lahir dan menjadi
juru selamat kita yang menjadi sukacita kita. Wow, adik-adik, ini sangat membuat Kak Abel kagum dengan karya Tuhan dan rancangan Tuhan yang melalui keturunan Abraham hingga lahirlah Yesus, dan Yesus hidup di dunia ini bersama-sama dengan manusia. Yesus disalib, lalu dia mati, namun di hari yang ketiga dia bangkit, menunjukkan bahwa Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Amin. Mengapa kita bisa mempercayai Allah? Kita bisa mempercayai Allah karena Ia setia. Apa adik-adik? Ia setia dan melakukan segala sesuatu untuk kemuliaannya dan kebaikan kita. Why can we trust God? We can trust God because He is faithful and does everything for His glory and our good. Amin adik-adik. Dan biarlah ini menjadi kekuatan adik-adik semua ya, bahwa Tuhan itu setia. Tuhan itu tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan itu tahu apa yang menjadi kesedihan kalian, apa yang mungkin menjadi hal yang tidak enak, tidak nyaman dalam hidup kalian. Tuhan itu tahu. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu. Amin. Karena Dia yang merancangkan semuanya dari awal hingga akhir. Alkitab mengajarkan bahwa tidak ada apapun yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan belas kasihan Allah. Kita semua lahir sebagai orang yang berdosa. Tidak ada yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan kita dari dosa itu. Tapi puji Tuhan, Allah tahu kita tidak berdaya. Jadi Dia yang membuat rencana dan memastikan semua rencananya terjadi untuk menyelamatkan kita. Amin adik-adik. Hal penting yang kita pelajari hari ini adalah Allah itu setia. Dia selalu mengerjakan rencananya. Allah setia karena sifatnya adalah setia. Bukan karena kita yang baik atau kita yang layak atau kita yang pantas untuk mendapatkan belas kasihannya. Kadang kita bisa tergoda dan membayangkan Allah seperti polisi di surga yang selalu mengamati apakah kita melakukan kesalahan dan memilih untuk berbuat dosa. Allah sama sekali tidak seperti itu. Allah memang benci dosa, tetapi Dia ingin membantu kita untuk selalu mentaati Dia dan memilih rencananya daripada rencana kita. Yuk sama-sama kita baca ayat kuncinya nih di Galatia 3 ayat 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa untuk menjadi bagian dari keluarga Abraham, yang perlu kita lakukan adalah apa? Percaya kepada Yesus untuk pengampunan dosa kita. Jika kita percaya kepada Yesus, kita menjadi milik Kristus. Wah, jika kita percaya kepada Kristus, kita akan menjadi milik Kristus. Dan sebagai milik Kristus, Allah berjanji bahwa berkat Allah juga berlaku bagi kita. Berkat itu bukan harta secara materi ya, bukan uang, bukan kalian nanti jadi sultan, tetapi sesuatu yang lebih besar. Berkat yang lebih besar. Bukan sesuatu yang soal uang, bukan soal hal-hal yang fana. Tetapi soal ini nih Kak Abel kasih tahu ya. Berkat yang terbesar yang kita terima adalah hidup kekal bersama dengan Allah. Amin. Oke adik-adik, wah hari ini kita belajar banyak hal ya. Kita belajar dari hamba Abraham yang bernama Eliezer untuk kita berdoa kepada Tuhan, mencurahkan apa yang menjadi isi hati kita, menyampaikan apa yang sedang kita alami. Nah, dan kita juga belajar bahwa melalui keturunan Abraham, lahirlah Yesus yang menjadi juru selamat kita. Wah, biarlah ini bisa mengencourage adik-adik semua dalam menghidupi hari-hari besok dengan apapun yang terjadi. Biarlah ini bisa menjadi kekuatan buat adik-adik dan bisa menjadi semangat buat adik-adik. Oke, Kak Abel mau tutup dalam doa, semuanya ikut. Bentar. Kok ada telepon sih? Aku boleh angkat teleponnya dulu ya? Oke. Ada telepon dari teman kita. Namanya Dea. Aku angkat dulu ya.
Halo Dea. Halo Kak Abel, aku mau tanya. Mau tanya sesuatu? Oh oke, silakan. Kan Tuhan tahu segalanya. Oh, Berarti tahu iya, kan iya, semuanya. iya. Terus kenapa kita harus Oke. berdoa? Wah, pertanyaan yang bagus Dea. Oke, Kak Abel jawab ya. Oke. Oke, lanjutkan lagi ya nontonnya ya. Lanjutkan lagi ya, nanti Kak Abel jawab untuk semuanya. Oke, terima kasih Dea untuk pertanyaannya. Bye. Bye. Wah, adik-adik, ternyata teman kita Dea telepon dan tanya nih. Katanya gini, Tuhan kan tahu semuanya Kak. Tuhan kan maha tahu Kak. Tapi kenapa sih Kak kita kok tetap harus berdoa? Ya sia-sia dong doa kita, percuma. Bahkan mungkin Tuhan sudah tahu ya adik-adik ya apa yang mau kita ucapkan dalam doa kita. Wah, ini pertanyaan yang menarik ya. Tapi begini deh, Kak Abel mau bantu jawab. Untuk kalian semua yang mungkin punya pertanyaan yang sama dengan Dea, satu hal yang perlu kita ketahui adalah bahwa Tuhan itu sangat suka saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Dia. Dan salah satu caranya supaya kita memiliki hubungan yang dekat itu yaitu melalui doa. Nah, oleh karena itu doa itu bukan sekedar menginformasi Tuhan bahwa tentang apa yang kalian sedang alami, tetapi lebih dalam dari semua itu bahwa melalui doa Tuhan itu sangat senang saat kita dan Tuhan memiliki hubungan yang dekat. Seperti persahabatan gitu, seperti pertemanan. Saat kalian punya teman, kalian kan ingin selalu dekat dengan teman kalian. Sama, Tuhan juga ingin dekat dengan kalian. Dan kalian pun melalui apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kalian, biarlah itu bisa membuat kalian selalu ingin dekat dengan Tuhan. Nah, coba kita mundur lagi di ceritanya Abraham, hambanya Abraham, yaitu Eliezer gitu ya. Sebenarnya Eliezer ini juga sudah tahu loh bahwa Tuhan itu pasti menyediakan istri bagi Ishak. Tetapi dia nggak ngerti wanita yang seperti apa yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu si Eliezer ini berdoa. Wah, dan dari sini kita bisa melihat bahwa melalui doa ini menunjukkan bahwa kita itu bergantung kepada Tuhan. Bahwa kita itu butuh Tuhan. Bukan cuma sekedar itu tadi ya, memberikan informasi dan minta-minta menjadi tukang palaknya Tuhan. Tuhan aku mau ini, Tuhan aku mau ini, aku mau ini. No. Tetapi melalui doa kita mau bergantung kepada Tuhan. Dan kita mau memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan ingat dari cerita yang tadi, setelah Tuhan menjawab doa Eliezer, Eliezer memuliakan Tuhan. Artinya apa? Saat Tuhan menjawab doa kita, kita bersyukur dan kita memuliakan Tuhan. Walaupun kadang jawaban dari doa kita, jawabannya Tuhan mungkin gak sesuai dengan harapan kita, mungkin gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi justru melalui apa yang tidak sesuai dengan harapan kita, kita telah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan yang berdaulat atas hidup kita, sebagai Tuhan yang memiliki hidup kita. Ingat yang tadi ya, saat kita ini menjadi milik Tuhan, kita mau untuk melakukan apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Bukan lagi kehendakku, kehendaknya Abel atau kehendaknya teman-teman yang jadi, tetapi biarlah kehendaknya Tuhan yang jadi. Apa yang menjadi maunya Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Satu hal yang sangat penting untuk kita ingat, yaitu doa itu bukan supaya Tuhan mengenal kita, tetapi justru melalui doa kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita bisa melihat Tuhan sebagai sahabat kita yang mengenal kita, yang memiliki hubungan yang dekat dengan kita. Wow, itu pasti akan sangat indah. Kita tahu bahwa Tuhan selalu memenuhi semua kebutuhan kita. Bahkan nih teman-teman, saat kita berdosa, kita bisa berdoa mengakui kesalahan dan dosa kita.
Mari sama-sama kita mensyukuri bahwa kita punya kesempatan untuk kita bisa berdoa. Kita memiliki kesempatan untuk kita bisa dekat dengan Tuhan, Sang Pencipta kita. Dekat dengan Tuhan yang menjadi juru selamat kita. Ini adalah sebuah anugerah. Ini adalah sebuah karunia yang kita miliki, yang kita dapat bukan dengan usaha kita, tetapi Tuhan memberikannya dengan cuma-cuma. Jadi adik-adik di rumah, kalau adik-adik punya kesempatan untuk berdoa, kalau adik-adik masih bisa diingatkan untuk selalu berdoa, yuk kita berdoa. Ingat, bukan untuk menodong sesuatu, Tuhan aku mau ini, tapi kita mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin adik-adik. Amin Dea. Oke adik-adik. Wah, terima kasih ya sudah mendengarkan sermon ini dari awal hingga akhir. Dan yuk sama-sama kita berdoa yuk. Oke, yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menjadi Allah yang setia bagi kami. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan karena rancangan-Mu itu tidak pernah gagal. Dan rancangan-Mu itu adalah rancangan yang terbaik bagi kami. Ajar kami selalu Tuhan untuk memandang kepada karya penebusan-Mu. Ajar kami untuk selalu memandang kepada kehendak-Mu, kepada rancangan-Mu dalam hidup kami. Dan kami bisa hidup sesuai dengan apa yang Kau mau Tuhan. Bukan hidup sesuai dengan kemauan kami sendiri Tuhan, tetapi kami hidup sesuai dengan apa yang telah Engkau rancangkan dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk kami bisa menjadi anak yang disiplin, anak yang selalu memiliki waktu untuk berdoa Tuhan. Supaya kami bisa mengenal-Mu, supaya kami bisa dekat dengan-Mu Tuhan. Karena menurut kami hal yang terindah yang bisa kami miliki adalah saat kami bisa dekat dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin kami kadang bertindak semau kami sendiri, kadang kami mengabaikan-Mu Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami mau bertobat, kami mau kembali lagi kepadamu, dan kami mau kembali lagi bergantung kepadamu. Karena Engkau yang memiliki kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, yuk sama-sama kita baca ayat hafalan kita yang terambil di Ayub 42 ayat 2. Ikutin ya. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Satu kali lagi, Ayub 42 ayat 2. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Now in English, 1, 2, 3. Job 42 verse 2. You can do all things. No plans of yours can be ruined. Let's do it one more time. 1, 2, 3. Job 42 verse 2. You can do all things. No plans of yours can be ruined. Oke adik-adik, sampai di sini dulu ya perjumpaan kita hari ini. Dan jangan lupa untuk melakukan 4M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan yang terpenting, membaca firman Tuhan. Happy Sunday and God bless you.